Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Agus Dwi Hartanto dari Bandar Udara Kalimarau. Ya, di sini saya akan menjelaskan atau mensosialisasikan penggunaan cashless payment bagi pengguna jasa Bandar Udara Kalimarau. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu cashless payment. Cashless payment secara singkat yaitu pembayaran menggunakan uang non-tunai atau pembayaran menggunakan e-money dan sejenisnya. Dengan pengertian yaitu dengan perkembangan zaman dan teknologi yang sangat pesat, metode pembayaran pun berbagai inovasi. Salah satunya yang saat ini digunakan oleh masyarakat dan cashless adalah cashless. Cashless payment adalah metode pembayaran atas transaksi tertentu tanpa menggunakan uang tunai. Sistem pembayaran ini tidak perlu menggunakan uang tunai sehingga membatasi kontak fisik dengan orang. Nah, ini merupakan eh, penjelasan singkat mengenai cashless payment. Selanjutnya yaitu kelebihan. Apa sih kelebihan dari penggunaan cashless payment? Yang pertama yaitu menghemat waktu dan praktis. Saya ambil salah satu contoh saja. Salah satu contoh ketika kita menggunakan eh, fasilitas publik, seperti kita masuk di mall atau mau ke bandara, terminal, pelabuhan, dan lain-lain. Di situ tentunya kita akan dihadapkan dengan pintu masuk dan pintu keluar. Ketika kita eh, masuk di fasilitas publik tersebut, tidak menutup kemungkinan kita akan membayar. Nah, ketika kita membayar menggunakan uang tunai dan uang tersebut melebihi nominal yang ditentukan, otomatis kita akan mendapat uang pengembalian uang. Nah, di situ akan memakan waktu yang lama, memakan eh, kegiatan yang cukup banyak di situ dan eh, kurang praktis, kurang efisien. Jadi, ketika kita menggunakan cashless payment, seperti contohnya menggunakan tap cash, hanya tempel kartu, eh, pintu otomatis terbuka, kita masuk selesai tanpa menunggu uang kembalian dan lain-lain. Karena otomatis uang pas. Selanjutnya itu meminimalkan tindakan kriminal. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, ketika ada orang lain tahu kalau kita eh, membawa uang banyak atau kita memakai uang cash, tidak menutup kemungkinan orang itu akan eh, bertindak kriminal kepada kita. Salah satu contohnya, misal kita membayar di portal tersebut, pintu masuk atau pintu keluar. Nah, eh, orang melihat kalau kita ada uang banyak, otomatis orang tersebut akan mempunyai pikiran mengambil uang kita atau ada pikiran kriminalnya. Tapi beda lagi kalau kita menggunakan cashless payment. Orang tidak akan tahu seberapa banyak isi dari saldo yang kita miliki. Karena hanya masuk, tempel, selesai. Soalnya yaitu tidak perlu mengantri lama dan tidak perlu menunggu kembalian. Seperti yang saya jelaskan di poin pertama tadi. Jadi tidak perlu menunggu lama di antrian tersebut, hanya tempel lanjut, tempel lanjut, begitu saja. Dan tidak menunggu uang kembalian karena sudah pasti uang pas. Selanjutnya yaitu meminimalisasi resiko kehilangan fisik. Jadi ketika kita menggunakan kartu tersebut atau e-money, apalagi e-money tersebut menggunakan handphone atau kartu dan lain-lain, eh, kecil kemungkinannya akan hilang. Beda beda lagi ketika dibandingkan dengan menggunakan eh, uang cash. Bisa uangnya jatuh, uangnya terselip, atau salah hitung, masuk di situ. Selanjutnya yaitu apa saja kekurangan dalam penggunaan cashless payment. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan tentang kelebihannya. Di sini saya akan menjelaskan kekurangannya dalam penggunaan cashless payment.
Yang pertama, lebih boros dikarenakan banyaknya promo. Jadi, yang perlu Anda semua ketahui, rekan-rekan semua ketahui, Bapak Ibu sekalian ketahui, kita menggunakan cashless payment itu banyak diskon, banyak promo yang ditawarkan kepada kita dibandingkan menggunakan uang cash. Jadi, hal tersebut bisa masuk di kelebihan, juga bisa masuk di kekurangan. Di sini saya akan memasukkan di kekurangan. Karena ketika kita tahu, seperti yang saya rasakan sendiri, ketika saya melihat, oh, barang ini ada diskon, tapi harus bayar lewat cashless. Saya punya cashless, belilah. Tapi ketika kita menggunakan uang cash, tidak memiliki cashless, mau beli harga normal, tidak jadi beli karena harganya normal, tidak ada diskon. Kekurangan kedua, rentan aksi cybercrime. Nah, di sini rentan aksi cybercrime maksudnya gampang dibobol, bukan gampang dibobol, eh, bisa diretas. Nah, tapi di sini kita bisa mengganti secara berkala password akun sandi yang kita cantumkan di situ. Sehingga tidak semua orang mengetahui sandi kita. Misal, ada orang ngintip, oh sandinya Agus Dwi, bla bla bla. Tapi setelah itu, entah beberapa saat kemudian, saya akan ganti tanpa diketahui orang tersebut. Jadi, susah kemungkinannya dibobol, tapi masih ada kemungkinan kecil bisa terjadi. Selanjutnya, cenderung ingin belanja. Nah, ini berkaitan dengan poin pertama, lebih boros dikarenakan banyak promo. Karena banyaknya promo, banyaknya diskon, jadi cenderung ingin belanja dan mengeluarkan budget. Yang seharusnya tidak jadi keluar budgetnya, karena ada diskon, jadi keluar. Soalnya itu masih terbatasnya pengaplikasiannya. Nah, di poin 4 ini maksudnya, tidak semua orang mengetahui apa itu cashless. Tidak semua orang mengetahui bagaimana penggunaan cashless. Jadi, seperti yang saya ketahui, atau mungkin Bapak Ibu sekalian sudah ketahui, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di luar sana yang sudah berumur lanjut, atau bisa dikatakan orang-orang tua, itu mungkin, mohon maaf, gaptek. Jangankan penggunaan cashless, pengertian cashless saja mungkin beliau-beliau belum mengetahui. Jadi, pengaplikasiannya tertunda, sosialisasinya kepada di daerah tertentu, saya ambil contoh di desa-desa tertentu, di pelosok-pelosok itu belum mengetahui. Jadi penggunaan kekurangannya masuk di terbatasnya pengaplikasiannya cashless tersebut. 4 itu merupakan, saya ambil 4 saja poin tentang kekurangannya. Selanjutnya yaitu bagaimana sih cara menghadapi akibat penggunaan cashless payment? Nah, di sini ada masalah yang dihadapi, yaitu banyaknya keluhan masyarakat atau pengguna jasa yang ingin keluar masuk akses bandara menggunakan cashless, namun tidak mempunyai tap cash, terutama untuk orang tua. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi di poin kekurangan, poin keempat. Masyarakat atau pengguna jasa juga masih menganggap penggunaan cashless sangatlah ribet. Karena beliau-beliau itu sudah nyaman menggunakan uang cash, sudah nyaman menggunakan cash. Jadi mereka menganggap bahwa cashless ini ribet. Nah, selanjutnya ini adalah bukti keluhan beberapa pengguna jasa tentang penggunaan cashless untuk keluar masuk bandara.
Ini saya ambil dari komen di sosial media. Yang pertama, anti ribet katanya, padahal semenjak ada kebijakan baru, begini malah tambah ribet. Nah, berkaitan juga tentang masalah yang tadi. Yang kedua, kalau ada yang susah, kenapa pilih yang mudah? Tiket mahal, mau parkir aja banyak ini itu. Nah, selanjutnya ribet asli. Minimal bisa QRIS, cash sama kartu tap. Masa barusan saya bayar parkir keluar harus pakai tap BNI dan lain-lain. Selanjutnya. Nah, jadi masyarakat itu menganggap bahwa cashless payment ini ribet. Mereka menganggap orang pakai uang gini saja bisa, toh sama saja, nanti jadinya bakalan uang juga. Tetapi mereka atau beliau-beliau ini tidak memikirkan bahayanya. Bisa jadi uang palsu, bisa jadi kriminal ketika orang melihat uang kita, bisa jadi salah hitung, kurang efisien, menjadikan antrian yang lama, dan lain-lain. Menunggu kembalian. Ketika kita menggunakan cashless, tidak perlu menunggu kembalian, lebih simple, tinggal scan, tentukan dana scan, tidak perlu menunggu uang kembalian, dan lain-lain. Sebetulnya banyak benefit yang kita dapatkan ketika kita menggunakan cashless payment. Hanya saja perlu sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat sekalian. Sebenarnya itu solusi ketika ada masalah tersebut atau solusi untuk penggunaan cashless payment bagi pengguna jasa. Jadi solusinya yang saya tangkap adalah salah satu solusinya yaitu sosialisasi kepada pengguna jasa terkait kegunaan cashless payment melalui sosial media dikarenakan zaman sekarang sudah meningkat pesat akan era digitalisasi, di mana hampir semua orang memiliki smartphone ataupun akun media sosial, sehingga akan lebih mudah eh, masyarakat atau pengguna jasa untuk mengetahui kegunaan cashless payment ini. Selain melalui media sosial, sosialisasi juga dapat digunakan secara langsung ketika eh, masyarakat datang, eh, bingung, kita bisa menjelaskan di portal tersebut. Tapi saya cenderung lebih eh, prefer ke sosialisasi dengan menggunakan sosial media. Seperti yang sudah dijelaskan di paparan saya. Semua orang pasti, bukan pasti, hampir semua memiliki smartphone. Hampir semua memiliki sosial media. Akan lebih mudahnya ketika kita mensosialisasikan menggunakan sosial media. Hampir semua orang juga setiap hari membuka sosial media. Ketika kita menggunakan sosialisasi secara langsung, misal kita menggunakan sosialisasi seperti menggunakan pamflet atau menjelaskan secara langsung ke orangnya. Itu menurut saya ketika kita menjelaskan ke orang, oke lah di situ kita tetap langsung ke orangnya. Orang itu akan bilang, oh ya, oh begini, oh ya ya. Tapi kita tidak bisa memastikan secara langsung, oh orang itu paham. Orang itu bilang iya, hanya menghargai kita effort untuk menjelaskan dia. Tapi kita tidak bisa memastikan orang itu betul-betul paham atau tidak. Ketika kita menjelaskan penggunaan cashless ini, benefit cashless ini, menggunakan sosial media, orang itu ketika lupa atau ketika bingung, bisa membuka kembali bagaimana caranya, oh pengertiannya apa, maksudnya bagaimana, tanpa ada rasa sungkan karena itu di sosial media mereka sendiri, di HP mereka sendiri. Selanjutnya, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung
paparan saya mengenai cashless payment, pengertian cashless payment. Semoga bisa diterima di masyarakat dan bisa diaplikasikan sesegera mungkin. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.